Ibu. Baik, Bapak Ibu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, seperti yang saya kemukakan di pertemuan sebelumnya bahwa untuk hasil barangkali perkuliahan kita atau rancangan dari Bapak Ibu kan kemarin sudah mengkaji dari beberapa artikel, kemudian mencoba menuliskannya. Harapannya Bapak Ibu juga bisa menuliskan, tadi barangkali ada beberapa pemikiran-pemikiran tersebut eh, dalam bentuk tulisan begitu ya. Dan barangkali juga em, sebenarnya kalau sebuah tulisan atau misalnya sebuah karya di sini, apakah untuk artikel itu tidak berdasarkan penelitian? Nah, kadang ada yang sebenarnya penelitian dulu atau menulis dulu. Nah, itu kadang menjadi hal yang yang membuat semacam karena bisa dibilang publikasi itu merupakan upaya untuk ini untuk men-share atau mendesiminasikan begitu ya, mendesiminasikan ide kita sehingga dapat dilihat orang atau digunakan orang lain atau bisa untuk men-share ide, jadi ide-ide kita begitu. Nah, sebenarnya publikasi dulu atau penelitian dulu kan begitu ya. Bu, kita kan belum penelitian, masa kita mau menulis artikel? Nah, secara tidak sadar sebenarnya Bapak Ibu saat eh, merancang kemudian membuat sesuatu, itu Bapak Ibu sedang semacam membuat penelitian. Barangkali Bapak Ibu perlu eh, memahami terlebih dahulu sebenarnya penelitian itu apa begitu. Tapi mungkin kalau untuk apa itu penelitian nanti besok akan lebih detail pas di mata kuliah metodologi penelitian ya. Cuma untuk yang di sini karena harapannya adalah Bapak Ibu juga bisa mempublikasikan hasil dari pemikiran, ide-ide Bapak Ibu dalam bentuk tulisan sehingga sebenarnya kita juga semacam membuat penelitian tapi penelitian kecil begitu. Jadi semacam apa ya? Cuma penelitiannya ini nanti kalau Bapak Ibu besok atau sebenarnya dulu waktu di S1 juga ada ya penelitian berbagai jenis penelitian, ada kualitatif, kuantitatif atau bahkan mungkin Bapak Ibu ada penelitiannya yang mix method, ada kualitatif, kuantitatif. Nah, dari sana sebenarnya secara tidak sadar secara di awal secara sederhana sebenarnya kalau mau melakukan penelitian pengembangan misalnya, mengembangkan sesuatu, sebelum ada penelitian pengembangan itu sebenarnya pas di awal untuk studi pendahuluannya itu sebenarnya juga melakukan sebuah kayak semacam mini riset begitu. Jadi penelitian kecil begitu, yang hal itu sebenarnya bisa juga dipublikasikan. Nah, cuma memang kalau publikasi terlebih dahulu dan Bapak Ibu tidak mengkaji, tidak melakukan mini riset, ya memang apa yang mau dipublikasikan, bukan begitu ya? Karena jika publikasi lebih dulu, nah dari mana publikasi itu bisa menyimpulkan semacam fakta-fakta, hal-hal empiris yang terjadi, apakah berupa teori atau seperti apa. Jadi memang untuk artikel itu sendiri sebenarnya ada yang hasil penelitian, ada yang kajian teori. Cuma untuk yang di mata kuliah ini bukan yang kajian teori, memang harapannya adalah hasil penelitian, meskipun penelitiannya itu adalah mini riset begitu. Nah, kemudian sebuah penelitian ini kan dibangun dari pertanyaan penelitian atau hipotesis, sehingga hipotesis apa yang mau diselesaikan? Kira-kira hipotesis apa yang mau diselesaikan Bapak Ibu kalau di mata kuliah pedagogi berbasis budaya? Kalau dari yang sudah kita lalui ini kemarin. Pertanyaan penelitian apa yang akan diselesaikan? Bayang nggak? Kalau Mungkin, kita mau mau barangkali Bu Alfi mungkin tentang kebudayaan di dalam sebuah pembelajaran, Bu. bisa. Seperti apa sih kebudayaan dalam sebuah pembelajaran begitu ya? Tapi nanti kalau pertanyaannya bagaimana tentang apa tadi namanya
kebudayaan dalam pembelajaran atau mungkin peran budaya dalam pembelajaran, maka nanti yang akan diuraikan bentuknya apa? Praktek pembelajaran di kelas. Nah, boleh tidak boleh, cuma nanti di mata kuliah ini jadi Bapak Ibu jadi belajarnya tambah. Bukan belajarnya, bekerjanya tambah. Karena berarti habis dari rancangannya, Bapak Ibu implementasikan di kelas. Kemudian dilihat seperti apa pembelajaran di kelas tersebut. Ya kan? Oke, tapi itu bukan salah loh ya, benar-benar. Cuma nanti Bapak Ibu akan nambah pekerjaannya. Dan memang untuk yang seperti itu harapannya besok tesisnya bisa seperti itu. Barangkali untuk di mata kuliah pedagogi berbasis budaya ini awalannya. Kemudian besok implementasinya di kelas seperti apa? Atau misalnya mau mengembangkan sesuatu, maka produk pengembangannya seperti apa di tesisnya besok. Nah, begitu. Nah, ini yang lebih awal lagi dari itu. Rancangan awal tentang budaya. Tapi bagus juga tadi yang Bu Alfi tadi. Kalau ada mini riset sampai ke penerapan di kelas itu lebih bagus lagi sebenarnya, lebih komprehensif. Jadi misalnya Bapak Ibu bikin semacam rancangan pembelajaran, mungkin modul ajar atau apa, 1 atau 2 pertemuan saja. Terus dimasukkan di kelas Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu cek, ya kan? Siswanya bisa memahami enggak? Kemudian apakah siswanya di situ kebingungan apa namanya untuk berpikirnya urutan pembelajarannya seperti apa? Apakah benar? Kemudian Bapak Ibu ngecek apakah ada hal sesuatu yang meningkat, misalnya prestasinya atau mungkin ketertarikannya. Nah, sebenarnya itu sudah mini riset dan itu bisa menjadi sebuah artikel hasil penelitian begitu. Tapi memang lebih enak yang kalau sudah diterapkan di kelas seperti yang hipotesis atau pertanyaan penelitian yang dikemukakan Bu Alfi tadi daripada yang kalau masih awal banget sebenarnya. Oke, terima kasih Bu Alfi. Barangkali ada lagi yang lain. Jadi kalau saya belum sampai masuk di kelas gimana bisa tidak? Tetap bisa. Jadi di mata kuliah ini besok misalnya Bapak Ibu bikin tapi dipublikasikan gimana bisa tidak bisa. Tapi memang lebih effortnya untuk pas bikin artikelnya itu lebih susah. Akan lebih ringan untuk menuliskan yang tadi yang sampai di Bu Alfi tadi. Tapi memang kalau yang ke sana memang harus ada yang sampai ke kelas. Jadi semua punya tantangannya masing-masing. Tantangannya kalau tadi untuk ke kelas berarti kan ada tahapan yang lebih jauh. Cuma kalau tidak sampai ke sana, berarti kan tadi untuk bikin rancangannya itu harus yang benar-benar sesuai yang seperti apa begitu. Jadi kalau yang sebelum itu bisa kalau Bapak Ibu pernah mendengar kata barangkali etnografi. Oke, jadi ada penelitian semacam etnografi itu untuk menggali budaya. Jadi budayanya itu seperti apa. Nah, nanti bagaimana untuk menggalinya? Salah satunya itu misalnya dengan apa namanya? Mewawancarai penduduk asli misalnya. Nah, misalnya di sini Bu Susi kebetulan dari Solok. Kemudian mewawancarai kemarin siapa itu yang bikin apa tuh kemarin? Makanan apa gitu misalnya kemarin. Makanan Berat, apa kemarin? tempe. Tempe, ya, misalnya, atau mewawancara bagaimana sih tentang nah itu. Bisa dengan mewawancarai, kemudian diobservasi, kemudian bentuk-bentuknya, kemudian kreasinya dan sebagainya. Berapa bahannya itu kan melakukan wawancara ya, ada semacam wawancara yang dilakukan, ada observasi yang dilakukan, dan itu bisa dilaporkan di sana untuk menggalinya seperti apa, kemudian dilihat ke kurikulumnya. Kurikulum di pembelajaran di SD itu seperti apa, itu cocoknya ke materi apa. Kemudian cara berpikir siswa kalau di pembelajarannya seperti apa, learning trajektorinya seperti apa. Nah, itu bisa dibuat dalam sebuah laporan tersendiri. Itu. Tapi memang apa namanya terkait wawancaranya itu tadi mesti disajikan. Jadi tidak hanya apa namanya tidak hanya awangan tapi enggak cuma sekedar di bayangan tapi dituliskan wawancaranya yang diwawancari tadi siapa, kenapa dia yang diwawancarai, di metodologinya mesti ada kriteria siapa yang harus diwawancarai, bagaimana cara mewawancarainya, berapa orang yang diwawancarai. Nah, itu di bagian metodologinya hal-hal semacam itu harus diuraikan. Kemudian
apa saja yang ditanyakan, dan bahkan bisa jadi nggak hanya budayawan tapi juga dengan guru, barangkali rekan guru diajak diskusi tentang ini cocok nggak dengan di situ dan sebagainya. Nah itu kemudian baru dibuat yang seperti tadi itu sampai ke rancangan pembelajarannya. Nah tapi kalau tadi mau dibuat yang semacam yang Bu Alfi tadi, itu tadi bisa mungkin, tentang wawancara dan sebagainya tidak dijelaskan rinci, tapi kalau mau rinci juga lebih bagus, tapi lebih banyak ke mana, ke masalah di kelasnya tadi. Ada berapa banyak subjeknya, ada berapa banyak siswanya di situ, ada berapa kelas, kemudian respon siswa dan sebagainya. Nanti itu, eee, kisi-kisi ke respon siswanya seperti apa, kemudian apa yang mau ditingkatkan itu di bagian metodologi. Jadi semacam kayak bikin, penelitian tapi penelitian kecil, dan kalau di artikel itu tidak yang sampai beratus-ratus. Jadi paling nanti sekitar 8 sampai 12 halaman. Jadi nggak banyak Bapak Ibu untuk halamannya. Nah, untuk yang di sini sebenarnya kemarin, apa namanya, saya lihat di buku ya, di bukunya. Nah, ada buku kemarin, ini bukan promosi ya, kemarin, kebetulan teman saya nulis, saya belum bikin-bikin tulisan, kebetulan ini dari sebelah, dari UNY teman saya nulis, dan saya lihat isinya itu, ini saya buka ya, isinya lumayan ini sih, apa namanya, bahasanya sederhana sih, nggak belibet gitu. Jadi menulis itu seperti apa, bagaimana cara menulisnya. Nah, kemudian, etikanya seperti apa, plagiarisme itu seperti apa, kebenaran, keakuratan, dan sebagainya. Ini barangkali publikasi ganda nggak boleh ya. Jadi kalau udah dipublikasikan, nggak boleh dipublikasikan lagi, seperti itu. Jadi ada etika-etika yang kalau kita sebagai akademisi ya, barangkali nanti ada semacam ini punishment-nya ya, bahkan membagikan tulisan kita 2 kali, mempublikasikan 2 kali itu juga kena, namanya self plagiarism. Jadi plagiasi terhadap diri sendiri, itu juga tidak diperkenankan. Nah, termasuk pengakuan kredit dan sebagainya ini kalau yang ini yang awal-awal cerita aja sih tentang plagiarisme itu apa, ngeceknya seperti apa. Kalau tempat, kita ada bisa dicek pakai Turnitin dan sebagainya. Nah, ini tapi kita lihat sekilas saja ya, cuma ini ya. Nah, ini kalau ini mengenal, mencari, memilih, menggunakan referensi terbaik. Ini kita kemarin sebenarnya sudah ya, literatur primer, apa sekunder, nah, dan sebagainya. Nah, yang mau saya lihatkan di sini bukan di situ sih. Nah, ini kemarin salah satunya dengan Google Scholar, dengan apa? Ini kan kita sudah melalui semua ya, untuk cari, nah, ini pakai Mendeley ini ya. Nah, itu yang referensi kemarin kita sudah. Nah, menyiapkan artikel dengan cara terbaik, bagaimana caranya? Nah, yang jelas untuk artikel ini strukturnya seperti apa ya? Nah, itu perlu juga struktur artikel yang baik. Nah, ini gambarnya miring nih, gimana nih saya ini kan ya? Miring ya? Nggak ngerti nih saya cara untuk bikin nggak miring ya. Hmm. Nah, tentang formatnya ya. Nah, nanti untuk format artikelnya seperti ini tergantung ke jurnal yang mau kita tuju, Bapak Ibu. Jadi kadang ada jurnal yang agak berbeda begitu. Nah, ini tentang bagaimana membuat judul. Barangkali judul kemarin deskripsinya itu panjang gitu, atau di tesisnya panjang. Nanti di artikel ini bisa jadi judulnya ini enggak melulu yang panjang atau yang gimana, tapi untuk judulnya di sini nanti harapannya adalah yang menarik, apa namanya, menarik pembaca, menarik orang. Kemudian yang sesuai dengan isinya. Cuma memang membuat judul ini kalau saya justru terakhir. Membuat judul itu terakhir. Jadi setelah selesai artikelnya baru dibikin judulnya begitu kalau saya. Nah, misalnya ini judul yang efektif. Diberikan contoh nih, efektivitas model penemuan terbimbing dan kooperatif learning ditinjau dari kreativitas siswa pada pembelajaran matematika di kelas 9 bla 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 bla. Ini ya, ini judul panjangnya. Nanti di artikelnya enggak kayak gini. Judulnya kayak gini, keefektifan model penemuan terbimbing dan kooperatif learning pada pembelajaran matematika.
Jadi, misalnya ini adalah skripsinya atau mungkin tesisnya, maka artikelnya bentuknya kayak yang di kanan ini. Oke. Misalnya eksplorasi keyakinan guru tentang matematika, belajar dan mengajar bla 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 bla. Nanti judulnya beda. Jadi untuk artikelnya itu tidak mesti nanti sama dengan judul tesisnya gitu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu, jadi mungkin yang di sini bisa jadi untuk artikel yang di sini bisa jadi besok bagian dari tesis Bapak Ibu, bisa jadi dibikin di mata kuliah ini kemudian dilanjutkan, atau mungkin dibikin di mata kuliah lain dilanjutkan ke tesisnya begitu. Karena tidak harus yang berkaitan dengan budaya kan ya. Karena kebetulan kalau mata kuliah kita kan pedagogi berbasis budaya gitu. Nah, itu nyari judul, tapi kalau saya judul itu biasanya belakangan setelah selesai ditulis. Kemudian kalau judul belakangan apa duluan yang ditulis? Kalau saya yang saya tulis duluan adalah hasilnya. Jadi apa temuannya? Kalau Bapak Ibu kemarin misalnya nih, kalau Mbak Putri kan kemarin siapa itu? Permainan apa kemarin? Apa yang maling apa nyolong pitik kemarin? Maling pitik, iya gua Iya, maling pitik. Nah, itu bisa diceritakan tentang budayanya itu seperti apa, kemudian permainannya seperti apa, kemudian dalam pembelajaran matematika rancangannya seperti apa. Nah, kalau tadi misalnya dilanjutkan Mbak Alfi, yang pertanyaannya Mbak Alfi tadi bisa dilanjutkan kalau di kelas seperti apa. Nah, begitu. Itu bisa dituliskan. Jadi itu dituliskan dulu di bagian apa? Di bagian hasil penelitiannya. Jadi mulai dari awal pertahapannya itu tadi dituliskan di bagian hasil. Kemudian habis di bagian hasil, nah baru tadi sebenarnya yang kita lalui tadi ngapain aja toh? Oh ternyata pertama melakukan apa tadi, mungkin mewawancarai ini dan sebagainya tadi seperti yang diceritakan tadi, ada dengan observasi dan sebagainya. Bahkan kemudian ada dengan diskusi dengan mungkin 3 sampai 4 orang semacam FGD ya, focus group discussion. Jadi kayak semacam diskusi membahas tentang temuannya itu tadi. Nah, kemudian di situ habis dari situ kemudian diapakan? Nah, seperti itu. Oh, ternyata diterapkan di kelas sehingga apa saja yang dilalui itu bisa dituliskan di bagian metodologi begitu. Nah, habis itu jadi bab 4 tadi tentu saja habis dari situ kan tadi sebenarnya juga dari hasil kan tadi juga sampai ke kesimpulan ya. Jadi habis itu tadi nulis kesimpulan, kemudian bab 3 baru kemudian nyari di pendahuluannya. Kalau untuk di apa namanya artikel itu biasanya metodologi apa namanya kajian teori itu enggak sendiri. Jadi urutannya adalah tadi kalau dari strukturnya tadi adalah sebenarnya adalah judul, abstrak, introduction gitu ya. Terus method. Jadi nggak ada kajian teori gitu, nggak ada. Habis introduction, method. Kalau urutan di sananya seperti itu, kemudian hasil, result, and discussion dan pembahasan, kemudian langsung kesimpulan. Secara umum begitu sehingga tadi bisa ditulis dulu untuk result, kemudian discussion. Kalau hasil tadi hasilnya aja bisa ada yang digabung dengan discussion. Jadi kalau diskusi itu bisa dihubungkan dengan apa namanya penelitian sebelumnya atau bisa dihubungkan dengan teori apakah mereject atau justru apa namanya apakah mendukung atau justru mereject dari penelitian sebelumnya begitu. Kemudian dibuat sebuah kesimpulan. Nah, sehingga urutannya kalau saya mending dari hasil sama si kesimpulan tadi method, habis itu bikin introduction. Nah, setelah itu selesai baru ke abstrak. Kenapa? Karena abstrak itu harapannya menggambarkan keseluruhan artikel sehingga abstrak dibikin. Setelah selesai abstrak maka ke judul terakhir. Meskipun habis dari judul ada beberapa hal yang di bawah itu akan kita revisi, tapi kalau saya begitu. Jadi habis dari adanya judul bisa jadi papernya kita cek ke bawah ada yang perlu direvisi, bisa jadi begitu. Nah, begitu. Itu tadi tentang membuatnya. Nah, tadi membuat judul ya itu tadi ya, misalkan membuat judul, kemudian bagaimana membuat abstrak. Nah, itu di sini juga ada. Nah, nanti sebenarnya Bapak Ibu bisa melihat dari artikel-artikel yang kemarin Bapak Ibu ini juga sebenarnya.
Cuma harapannya untuk artikelnya, harapannya adalah seperti yang saya uraikan sebelumnya, kalau kita mau belajar berlari, maka belajarlah dari orang yang memang berlari ya, pelari mungkin ya, bisa jadi pelari. Sehingga kita bisa menjadi bikinnya pun pas berlarinya pun yang sesuai begitu. Sehingga saat kita belajar untuk menulis artikel yang harapannya bisa ke jurnal internasional bereputasi, walaupun kita belum sampai ke sana, setidaknya kita sudah tahu contoh yang bagus seperti apa sehingga kita menuju ke sana. Meskipun untuk tagihan mata kuliah ini memang belum sampai untuk yang ke jurnal internasional bereputasi, yang penting ada dulu barangnya dan kita coba submit begitu. Itu barangkali pendahuluan dari saya terkait membuat ide-idenya. Nah, ya, jadi misalnya ini abstrak ya, abstraknya itu ada introduction-nya, ada methodnya, ada result-nya, ada discussion and conclusion. Dan di sini itu sebenarnya adalah ringkasan dari, semacam ringkasan dari artikelnya. Jadi artikel itu sudah ringkas, semacam penelitian yang tulisannya, laporannya itu nggak banyak, yang cuma sekitar 8-12 halaman, masih diringkas lagi. Biasanya adalah maksimal 200 kata, sehingga di abstrak ini ringkas banget, tapi harapannya melihat abstrak itu adalah sudah menggambarkan keseluruhan di artikel tersebut. Nah, barangkali itu terkait penulisan artikel, mungkin kalau untuk penulisannya kita bisa ini ya, praktek dulu gitu maksudnya. Bisa, kalau Ibu misalnya kemarin ada artikel yang yang dilihat dan dilihat bagus, barangkali Bapak Ibu bisa menulis hal yang mungkin mirip dari sana, tapi ke konteks yang Bapak Ibu bikin begitu. Nah, kalau saya cara mudah untuk belajar itu kayak ada contohnya apa, terus kita bikin begitu. Meskipun nanti ada teori-teorinya juga. Nah, kalau saya begitu. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait menuliskan idenya atau malah idenya malah Bu habis melihat itu tadi ide saya jadi bubar lagi gitu. Ya ada barangkali ada yang mau mungkin kemarin sudah sampai mana idenya? Bu, saya izin sharing. Jadi kemarin saya udah sempat mencoba, tapi saya memulainya dari modul ajar, mencoba membuat modul ajar karena agar langkah-langkahnya bisa sudah sistematis gitu, baru dibuat ke artikel gitu bisa. Iya silahkan. Jadi memang bisa modul ajarnya. Nanti kan bikin modul ajarnya. Yang matiin dong. Karena kan sebenarnya Oke. Jadi sebenarnya untuk membuat modul ajarnya itu kan sebenarnya ada beberapa hal yang barangkali, oh untuk membuat modul ajar ini tampilannya seperti apa dan sebagainya kan sebenarnya juga sudah dibawa ke situ. Cuma untuk konten isinya, itu kan sebenarnya konten isinya tadi barangkali kan bisa ke mungkin sesuatu hal yang kita tahu atau perlu tambahan, mungkin tadi ada tambahan referensi atau mungkin ada tambahan perlu wawancara dengan yang lebih tahu atau mungkin dari mana. Nah, itu bisa juga untuk besok di artikelnya bisa ditambahkan. Tapi untuk membuat produknya tadi bisa sambil dibikin. Tapi beberapa catatan hal terkait untuk pembuatannya tadi barangkali tetap bisa disimpan begitu. Dan coba bikin modul ajarnya, urutannya seperti apa. Karena nanti untuk urutannya ini kan berarti sebenarnya sudah memikirkan ke siswanya tadi ya. Langkah berpikir siswanya seperti apa, saat guru seperti apa, siswa seperti apa, kira-kira siswa nanti seperti apa. Nah, itu yang disebut learning trajectory. Jadi learning trajectory ke siswanya seperti apa. Nah, setelah itu bisa juga akan lebih bagus tadi kalau misalnya itu cuma 1 atau 2 pertemuan dicoba di kelas, sebenarnya juga sih. Misalnya, Bu, saya tuh bikin kelas 4, tapi saya kan nggak ngajar kelas 4. Gimana ya, Bu? Nah, dititipin di temennya juga nggak apa-apa untuk dicoba. Kan ini nggak harus kita sendiri semua yang melakukan. Jadi boleh kolaborasi. Misalnya nanti Bu Putri kolaborasi dengan Bu Alfi. Terus diterapkan di kelasnya Bu Alfi. Jadi nanti bisa tulisannya itu enggak Bu Putri sendiri, tapi Bu Putri sama Bu Alfi misalnya gitu. Gantian misalnya Bu Alfi ternyata ada sesuatu hal yang ide yang lain. Mungkin Bu Alfi ada juga yang dengan Bu Susi. Tapi kan nanti nama pertamanya adalah yang punya ide tadi. Misalnya Bu Putri nama pertama, nama kedua Bu Alfi.
Nah, tapi nanti tetap karena di mata kuliah ini nanti saya nama ketiga begitu. Jadi misalnya Bu Putri, Bu Alfi, terus saya. Ternyata Bu Alfi ada sesuatu ide yang bagusnya diterapkan di tempatnya Bu Santi, kemudian kerjasama sama Bu Santi. Nah, nanti Bu Alfi, Bu Susi, kemudian saya. Nah, kayak gitu tuh. Bisa jadi nanti begitu. Jadi bisa jadi satu mahasiswa itu ada 2 nama, tapi posisinya itu enggak mesti di nomor 1, bisa nomor 1, nomor 2. Begitu. Jadi kita semacam kolaborasi, enggak melulu ke kita saling apa ya namanya, saling untuk menang-menangan. Jadi justru dengan kolaborasi maka semua akan terasa lebih mudah dan ada teman diskusinya, saya rasa begitu. Itu barangkali atau ada yang mau menampilkan idenya sudah sampai di mana kemarin cuma belum tahu untuk dibikin artikelnya, nggak apa-apa, boleh loh. Kemarin sebenarnya juga sudah siapa saja kemarin ya yang sudah tempat tampil, bahkan Bu Susi kemarin juga tampil ya, sempat menunjukkan, tapi nggak tahu besok mau pakai yang itu atau pakai yang lain misalnya. Sebenarnya Bu, kalau terkait menulis, kalau udah dimulai mungkin bisa lancar, namun kalau menulis ini niat untuk memulainya ini yang susah. Aduh, baik. Iya, Iya. iya memang benar. Apa namanya, untuk menulis, makanya tadi untuk yang paling mudah itu adalah jadi gini, saat kita mau menulis itu seringnya kita kan bingung mau memulai dari mana. Saya kadang kalau bingung mau ngapa-ngapain, ya udah saya buka Microsoft Word, bahkan ya nggak tahu main-main aja mau ada ide apa. Dan kadang sebuah ide itu kalau saya datangnya nggak diduga, bahkan kita lagi ngapain gitu, kok tiba-tiba ide datang, mungkin di jalan. Nah, ini bahaya ya, lagi di jalan ada ide, atau mungkin lagi di kamar mandi ada ide. Cuma jangan kalau pas sholat ya, lagi sholat ingat pedagogi berbasis budaya, jangan ya. Berarti nggak khusyuk ya, atau saking khusyuknya itu habis khusyuk langsung nggak tahu tling gitu ya. Nah, nanti bisa Bapak Ibu kalau ada ide sekecil apapun, harapan saya ditulis, minimal ditulis di kertas. Kalau misalnya pas buka laptop dipindah. Jadi tadi kan bisa bikin semacam apa ya namanya, hasilnya. Maka tadi saya bilang paling mudah itu tulis hasilnya dulu. Saat pertama yang ditulis adalah pendahuluan, maka saya jamin Bapak Ibu nggak tahu mau nulis apa. Jadi jangan dimulai dari pendahuluan. Bu, kan urutannya pendahuluan tuh paling atas. Nanti aja. Mesti pas bikin pendahuluan itu nanti akan macet. Dan kadang nanti misalnya mau membahas mungkin siapa kemarin tentang makanan khas apa atau tempe gitu, tiba-tiba ngomongnya kemana-mana karena tadi kita belum ada. Kita sebenarnya mau menuliskan tentang apa sih, itu kan belum. Tapi begitu Bapak Ibu nanti menuliskannya itu hasilnya dulu, sebenarnya kita mau mencari apa? Ibaratnya gini, kalau yang di Bu Alfi tadi kan pertanyaannya apa, mau dijawab apa. Nah, sebenarnya kita tuh mau menjawab pertanyaan yang seperti apa, kemudian hasilnya seperti apa. Jadi sebenarnya bagian paling bawah dari introduction itu kita sudah ada pikiran. Yang mau dijawab itu apa? Jawabannya apa? Nah, terus kita nulis jawabannya dulu di resultnya tadi tuh. Kita tulis segala sesuatunya di situ. Ide apapun langsung tulis, tapi tulis langsung ke bagian hasil penelitian begitu. Jadi tulis aja di sana. Baru nanti setelah di sana, kemudian baru ke metodologinya. Nah, baru tadi misalnya, oh saya tuh kemarin pas mau membahas tempe itu, saya tanya sama Bude siapa, atau Mbah siapa, atau siapa. Nah, itu bisa ditulis, kenapa sih ke Mbah itu misalnya tanyanya. Nah, begitu. Jadi, ada apa namanya, saat bingung mau nulis apa, sudah bikin saja dulu di bagian apa, di resultnya. Mungkin itu bisa saya bilang sebagai salah satu tips untuk menuliskannya. Jadi tuliskan saja dulu di bagian resultnya. Begitu Bu Susi. Bahkan kemarin idenya Bu Susi mau ditulis sekarang, habis ini langsung ditulis. Wah, kalau gitu langsung tak tulis di resultnya. Nah, itu bisa. Karena kalau saya gini, namanya menulis itu sebuah keterampilan. Keterampilan itu kalau nggak pernah kita lakukan, nggak akan terampil. Kayak orang belajar menjahit. Itu kalau nggak pernah menjahit, gimana mau terampil? Dan ya itu praktek.
bukan teorinya iya butuh teori tapi lebih banyak ke prakteknya. Kayak semacam orang taekwondo mau belajar taekwondo. Belajar taekwondo kalau kita datang ke tempat belajar taekwondo, coba bayangkan Bapak Ibu, mau les atau mau kursus atau mau belajar taekwondo, sampai di sana sama pelatihnya langsung dibilang, keluarkan buku catatan. Oh, kan gitu. Gimana mau terampil? Gimana mau bisa? Kan enggak. Untuk taekwondo berarti untuk latihan untuk biar menjadi ahli gimana? Langsung praktek. Begitu juga menulis. Biar bisa nulis gimana? Praktek, langsung nulis. Kayak gitu. Ya walaupun oke lah kalau belum pernah membaca mau menulis gimana gitu ya, sama kalau kita mau bicara kita belum pernah mendengar kan juga agak susah begitu ya. Nah, mungkin begitu. Jadi semacam tipsnya ya sudah coba tulis. Saya rasa Bapak Ibu sudah biasa membaca sehingga saya rasa untuk menulis ya mungkin nanti bahasanya aja yang perlu diperhalus. Pokoknya ide apapun tulis begitu. Itu kalau dari saya. Jadi kalau misalnya macet ya nggak apa-apa. Bahkan saya gini, sekecil apapun progres yang kita lakukan, insya Allah itu akan berguna. Bahkan cuma cuma nata kalimat 1-2 kalimat itu suatu saat kita butuh untuk cepat karena sudah kita tata kalimatnya barangkali layoutnya maka itu akan menjadi sangat berguna karena saat kita sudah nggak sempat itu sudah kita tata pas kita nggak bisa mikir apa-apa. Jadi kalau misalnya kok nggak ada ide nggak ada apa nggak usah jadi pikiran, yang penting kita progresnya apa, jadi tetap ada progres gitu. Itu kalau tips dan triknya. Cuma untuk prakteknya memang nanti kita sambil jalan kalau Bapak Ibu sudah nyoba nulis progresnya sampai mana, kemudian kita lihat bersama nanti, oh ini kurang apa barangkali bisa kita komentari bersama di sini seperti kemarin pas mereview artikel-artikelnya seperti kemarin. Lebih enak begitu saya rasa untuk prakteknya. Oke, barangkali begitu tipsnya. Ada yang mau ditanyakan atau mungkin malah justru, Bu, saya sudah mencoba menulis misalnya. Nah, bisa itu kalau mau kita bahas, kita cek. Bu, Oke, Bu Kartika? tadi kan penelitian memberitahukan kepada kami bahwa ditulis hasilnya dulu. Nah, hasilnya itu tuh apa bisa kita tuh tulis hipotesisnya dulu saja, Bu? Perkiraannya dulu gitu. Kemudian nanti kan kalau hasil itu kan mungkin menyesuaikan dengan apa yang kita teliti. Beda subjek kan mungkin beda hasil ya, Bu ya? Betul. Ya, betul sekali Bu Kartika. Jadi memang hipotesisnya harapannya kan kalau misalnya kita menulis itu artinya sudah kita lalui. Jadi sesuatu yang sudah kita lalui kita tulis. Jadi bukan sesuatu yang dibayangkan. Nah, tadi yang saya kemukakan tadi misalnya yang Bu Alfi tadi tentang bagaimana pembelajaran di kelasnya tadi dengan pakai berbasis budaya. Saat belum dilakukan di kelas maka nggak bisa kita tulis. Oh iya, paham. Ya, jadi bukan angan-angan yang akan kita lakukan, tapi sesuatu yang sudah kita lakukan. Tapi pas kita mau melakukan sesuatu, kita kan sudah ada semacam bayangan kita mau ngapain. Jadi misalnya, makanya tadi kalau belum ada mau ke kelas mau ngapain, maka untuk artikelnya tadi belum, baru rancangan, dan itu nggak bisa ditulis. Maka mungkin hasilnya tadi bukan yang di kelas, tapi sebelum yang di kelas. Jadi untuk yang di hasil ini nanti silahkan ditulis yang sudah dilalui. Jadi tadi kalau yang tadi Bu Putri tadi bikin modul ajarnya, maka tadi bikin modul ajarnya sampai di mana? Misalnya sudah sampai selesai bikin modul ajar, maka bisa dituliskan dari pas bikin konteksnya, nyari konteksnya tadi seperti apa. Misalnya, oh nyari konteksnya tadi saya pakai apa yang maling pitek kemarin itu misalnya. Nyari konteksnya saya ini Bu, saya mengkaji sumber literasi, kemudian saya mewawancara penduduk asli yang kenal atau mungkin dari dolanan anak atau dari mana, kemudian diskusi dengan rekan guru, maka itu yang ditulis. Jadi bukan sesuatu yang belum dilalui. Oke, jadi kalau yang ditulis adalah yang sudah dilalui atau sudah dilakukan. Begitu Bu Kartika? Baik, Bu, terima kasih. Sama ini saya izin bertanya lagi, Bu. Ya. Misal ini kan kita kan
banyak budayanya nih. Saya di Jogja sama yang di Solo pasti kan ada banyak budaya yang berbeda. Misalkan saya melakukan kayak tukaran gitu loh, budaya yang di Solo saya bawa ke Jogja, yang di Jogja dibawa ke Solo. Mungkin kalau dalam bidang saya kan pendidikan jasmani, mungkin ada permainan tradisional di Solo nanti saya gunakan, kemudian nanti permainan tradisional saya digunakan di Solo. Seperti itu, apakah boleh atau hanya boleh mungkin kalau Jogja ya udah pakai Jogja saja gitu loh, Bu. Seperti itu, Bu. Oke, baik Bu Kartika. Jadi memang Indonesia itu kan beragam ya. Memang kalau misalnya apa namanya seperti yang saya kemukakan barangkali di awal-awal tentang budaya, karakteristik budaya dan ada beberapa budaya yang mirip-mirip dengan ciri-ciri yang berbeda. Nah, kalau di Indonesia kan harapannya nasionalisme kita itu kan ya kita Indonesia meskipun beragam bukan terus yang di apa namanya di Jogja untuk di Jogja boleh dikenalkan ke tempat lain sebagai ragam budaya yang ada di tempat lain. Tapi perlu dikenalkan bahwa ini adalah budaya yang ada di Yogyakarta. Oh, ini adalah budaya yang ada di Solo. Jadi untuk menambah wawasan siswa hasanah tentang keanekaragaman yang harapannya ini menimbulkan apa namanya apa ya bukan menimbulkan menggugah rasa nasionalisme bahwa kita punya budaya yang beragam Indonesia ini. Nah, itu boleh-boleh saja Bu Kartika. Itu kalau misalnya ke teorinya lebih ke Kultural. multikulturalisme ya. Jadi belibet saya. Jadi multikultural. Jadi memang beragam budaya ya, pembelajaran multikultural. Ya, baik Bu. Jadi mungkin saya malah mendapatkan ide dari itu untuk mengenalkan berbagai macam budaya yang ada di Indonesia kepada murid-murid saya gitu, Bu. Mungkin itu bisa ditulis ya, Bu ya. Bisa, Jadi, bisa Bu Kartika. Nah, barangkali untuk mengenalkan ke sana di tulisan tadi kalau Bu Kartika misalnya budaya yang ada di Solo. Nah, apakah mau wawancarai penduduk Solo misalnya? Nah, itu akan lebih bagus lagi sehingga harapannya di Jogja itu yang diterapkan Bu Kartika nggak salah budayanya. Jangan sampai mengajarkan budaya yang ada di tempat lain diajarkan ke tempat kita tapi salah lah itu nanti kan dimarahi penduduk aslinya ya. baik Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi barangkali Bapak Ibu menarik ya memang karena Indonesia memang beragam apa namanya karakteristik kemudian dari berbagai macam ininya juga banyak ya budaya-budaya yang diwariskan oleh nenek moyang kita memang banyak sekali dan harapannya sih kita menggunakan bukan sebagai jurang pemisah ya tapi harapannya justru sebagai pemersatu begitu ya pemersatu bangsa begitu. Nah, oke berarti habis dari ini Bapak Ibu tahu apa yang mesti dilakukan. Kalau mau Kayaknya mulai dari membaca dulu lah mungkin Bu. Jadi setidaknya baca ada momen yang perlu dicontoh gitu. Meskipun misalnya seperti cerita awal Ibu tadi, tulis apa saja yang rasanya ide yang perlu ditulis, tulis saja. Tapi kalau seandainya arah penulisannya tidak punya pengalaman sedikit pun mungkin keliru juga nanti setelah selesai ditulis mau diapain ini yang udah ditulis yang hanya berdasarkan hasil pemikiran sendiri gitu kan. Jadi intinya mungkin langkah pertama yang harus dikerjakan cari pengalaman dulu dengan membaca. Jadi setelah membaca nanti kita banyak sedikitnya tahu oh ini ide bagian isi mungkin cocoknya nih dituliskan baru dituliskan gitu. Jadi kalau hanya sekedar awam tanpa mengetahui menulis artikel itu gimana sih gitu kan tanpa mengetahui sedikit pun ini lalu kemudian ditulis-tulis aja jadi mungkin kayaknya arahnya nanti tidak menentu mau kemana gitu jadi langkah pertama mungkin bacalah dulu atau perhatikanlah dulu pelajari artikel-artikel yang sudah ada yang sudah diterbitkan di jurnal nah nanti mungkin banyak sedikitnya tahulah arah dari penulisan yang akan dilakukan gitu itu mungkin Bu. Oke Bu Susi, benar ya. Tapi kalau saya tetap ini itu harus dilakukan. Tapi bukan berarti harus menunggu selesai membaca dulu baru menulis, karena nanti akan lama dan bisa jadi ide awalnya tadi udah hilang duluan. Jadi kalau saya ada ide bukan ditulis harus yang rapi, bikin kalimat enggak. Jadi
ketik aja ide apapun, sesederhana apapun ketik, habis itu baca. Nanti ada ide, tambahkan lagi, ada ide, tambahkan lagi, begitu. Jadi enggak mesti harus langsung bikin yang perfect di sana, tapi ide apapun, sekecil apapun, bahkan progres sekecil apapun, tulis saja. Bahkan bisa jadi nanti selesai membaca, tulisan yang kita tulis di awal itu ganti semua jadinya, nggak apa-apa. Karena kalau belum dicoba ditulis, itu nanti ide yang lain nggak akan muncul. Karena kita akhirnya jadi belum tugasnya jadi di mana di otak saya. Nah itu nggak akan sampai. Bahkan besok nggak hanya di artikel, besok pas tesis pun demikian. Saat Bapak Ibu baca ada teorinya, mau ngumpulin teorinya dulu, tapi nggak ada action ke berkas, ke word-nya, ke tulisannya, maka itu nggak akan selesai. Jadi sesedikit apapun, nih nanti kalau besok tesis nih, tesis yang baik itu yang tesis yang seperti apa? Semua mesti pengennya perfect. Tapi yang tesis yang baik adalah tesis yang selesai. Kalau nggak selesai itu bukan tesis, baru rancangan. Sehingga, nah ini benar. Kenapa saya bilang kayak gini? Karena kalau kita membayangkannya adalah, wah ini kurang bagus, dan nggak ditulis-tulis, maka nggak akan jadi tulisan. Tapi saat yang penting ada tulisannya dulu, ada teori apa, masukkan, nggak apa-apa, masukkan. Nah nanti tulisannya sudah ada. Cuma mungkin kurang, ya nggak apa-apa. Dan Bapak Ibu jangan lupa, Bapak Ibu punya pembimbing. Jadi jangan dipikirkan sendiri. Silahkan nanti diskusi dengan pembimbingnya. Bahkan di mata kuliah ini, jadi misalnya, wah saya belum bisa. Nah, kan Bapak Ibu bisa tanya, boleh tanya ke saya kan? Begitu. Jadi gunanya di pembimbing adalah mengarahkan, begitu Bapak Ibu. Walaupun untuk yang mengeksekusi tetap di Bapak Ibu, tapi tolong jangan dipikirkan sendiri. Ibaratnya nih gini, jangan sombong. Ini bukan sombong ya, bukan mengatai sombong, tapi dalam tanda kutip ya. Kalau kita kan rasanya, wah saya harus perfect, saya harus paling bagus, nggak pernah diskusi. Nah, bisa jadi yang Bapak Ibu pikirkan tadi berada di situ, di daerah area itu, padahal ada area lain yang mesti tersentuh. Dan dengan ngobrol bahkan dengan rekan sejawat pun atau dengan pembimbingnya, itu nanti mesti akan ada tambah wawasan tambahan. Jadi jangan dikip sendiri. Silahkan diskusi dengan pembimbingnya. Dan jangan lupa tadi yang saya bilang, tesis yang bagus adalah tesis yang selesai. Kalau tesisnya itu tadi bagus di teorinya tapi belum ditulis, masih di awang-awang nggak jadi bagus. Kenapa? Kalau belum ada buktinya, tesisku bagus, bisa. Ide saya gini-gini, mana? Nggak ada tulisannya. Sedangkan pas mau nulis ternyata sudah kehabisan waktu. Nah kan saat tadi Bapak Ibu sudah menuliskannya di sana dulu, kemudian mana ini belum bagus tapi mau saya benahi ke sini. Nah, segera benahi seperti yang harapan tadi. Kan sudah ada wujudnya. Jadi bukan di pikiran, bukan di awang-awang, bukan di hayalan, tapi sudah ada berkasnya. Sehingga tadi yang saya bilang, yang Bu Susi tadi kemukakan, membaca dulu benar nggak? Benar. Tapi nggak 100%. Kenapa? Karena takutnya, karena melihat sesuatu hal yang perfect, nggak jadi nulis-nulis karena merasa kurang, belum ditulis. Pada akhirnya malah jadi belum ada tulisannya. Begitu. Jadi nanti sekecil apapun tulis. Bu, lah nanti kalau salah, nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa. Nah nanti kalau mau bimbingkan nanti bisa jadi tulisan awal dengan yang akhir itu berubah total sama sekali gimana? Ya nggak apa-apa. Kayak gitu. Jadi nggak usah takut, salah ya nggak apa-apa, tulis saja. Cuma yang harus dipegang adalah hati-hati dengan plagiarisme. Karena kemarin ada yang saya minta nulisannya nih, terus kok tulisannya bagus, ternyata ngambil dari buku dan itu berapa 5 halaman sendiri nggak dicantumkan sumbernya, itu masuk plagiasi, itu nggak boleh. Gitu. Jadi memang yang agak hati-hati tentang plagiarisme tadi ya. Plagiarisme nggak mesti tulisan, bahkan ide itu bisa juga plagiarisme ide. Nah, nanti agak hati-hati di situ itu memang. Itu mungkin ada yang mau disampaikan barangkali Bapak Ibu ada lagi untuk misalnya Bu saya bikinnya gimana atau malah buru-buru segera pengen segera pengen nulis. Habis Ibu bicara saya jadi punya ide dan pengen segera nulis nih Bu. Mohon maaf Bu, izin bertanya Ya. tentang plagiarisme ide tadi itu seperti apa ya Bu ya? Oke, plagiarisme ide itu jadi misalnya ini, Bu Kartika punya ide, tapi idenya itu kalau yang sudah ditulis ya, kalau belum ditulis maka, wah Bu itu plagiarisme ide saya. Dari mana?
Anda katakan, saya kemarin bilang ke teman seperti ini dan teman menuliskannya. Lah, yang buktinya mana? Nah, saat misalnya Bu Kartika belum ada tulisannya, maka nggak bisa kita klaim bahwa itu plagiarisme ide. Sehingga saat itu sama idenya, sama-sama membahas sesuatu, tentu saja kan bisa jadi hal yang sama itu kalau di objek yang berbeda, makanya nanti yang namanya ada nggak hanya sekedar plagiarisme, tapi juga ada masalah kebaruan. Kebaruan itu gapnya itu ada sesuatu hal yang bahkan idenya sama tentang sesuatunya, tapi tempatnya berbeda, itu sudah berbeda. Misal, oh tadi misalnya Bu Putri tentang si maling pitik kemarin tuh ya, maling pitik di Bu Putri, kemudian di Bu Kartika juga maling pitik, sama-sama. Cuma objeknya beda. Bu Putri tadi objeknya misalnya di sekolahnya Bu Alfi, Bu Kartika di sekolahnya Bu Ratna misalnya, maka itu sudah bukan plagiarisme ide. Jadi bahkan nanti kalau misalnya Bu Putri sudah melakukan dulu, Bu Kartika di belakangnya, tapi mengutip atau mensitasi, mencantumkan sumber tadi adalah tulisan dari Bu Putri, kemudian mau diadopsi ke penelitiannya Bu Kartika, maka itu bukan plagiarisme ide. Karena ada perbedaan dan dicantumkan tadi yang bikin ide tadi dari idenya Bu Putri, kemudian ditaruh di sekolah lain. Di sekolah lain seperti apa penerapannya, apakah sama, itu sudah bukan plagiarisme ide. Itu sudah ada kebaruannya. Begitu. Paham, Bu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi barangkali Bapak Ibu. Jadi masalah gap kebaruan ini nanti juga saat Bapak Ibu menulis juga perlu kita pikirkan bedanya apa sih dengan yang kita tulis. Dan mungkin yang paling sederhana itu adalah memang gap tempat ya, hanya lokasi. Tapi itu paling sederhana. Dan biasanya untuk gap tempat itu kalau untuk penelitiannya skripsi mahasiswa S1 itu biasanya. Sudah pernah dilakukan di mana, mau dilakukan di sekolah yang mana. Nah itu namanya itu gap tempat. Yang paling susah itu yang paling tinggi adalah gap teori. Jadi teorinya itu mungkin ada sebuah teori, kemudian ada penelitian, ditemukan teori baru. Nah itu yang paling susah. Tapi nggak usah sampai sana. Kita nggak mau menemukan teori yang ini ya. Cuma nanti memang tetap ada temuan lain, hal baru yang bisa ditemukan gitu. Bapak Ibu tidak usah khawatir, nggak usah takut. Namanya kalau dulu skripsi itu sebenarnya adalah latihan menulis. Tesis ini besok pun sebenarnya juga latihan menulis. Yang penelitian sesungguhnya apa besok kalau ngambil S3? Itu penelitian yang sesungguhnya. Jadi ini ibarat latihan, ibarat menulis kita itu masih latihan, tapi latihan yang advance. Begitu. Begitu Bapak Ibu? Iya, Bu. Ya, ada lagi? Pak Mungin sudah sehat, Pak? Oke, baik. Iya, Bu. Sudah sehat, Pak? Sudah, Bu. Masih mikir-mikir baru, Bu. Oke, barangkali mau kerja sama Bu Susi mungkin. Boleh, Bu, boleh. Ya. Atau mungkin hal yang sama di sekolah Bu Susi, sama satunya di sekolah Pak Muin, kemudian dibandingkan gitu juga bisa penerapannya seperti itu misalnya. Oke, baik, barangkali ada lagi yang mau dibahas Bapak Ibu, yang mau ditanyakan. Yang besok untuk pertemuan selanjutnya, saya pengen lihat Bapak Ibu sudah mencoba menulis di resultnya sampai mana. Misalnya tadi, Bu, saya mau bikin modul ajarnya dulu. Atau Bu, modul ajarnya saya sudah, nah bisa ditampilkan besok. Sekecil apapun progresnya, harapannya minggu depan bisa ditampilkan. Sehingga nggak apa ya namanya, ya kita pelan-pelan tapi pasti ada arah yang kita tuju, begitu harapannya. Kalau mau membaca, tambah membaca, kemarin seperti yang saya kemukakan yang di sebelumnya, referensinya, harapannya Bapak Ibu dari jurnal yang bagus ya, sehingga tolong nanti nyarinya bisa dari Design Direct kemarin.
Kan di sana banyak artikel dari jurnal internasional bereputasi. Jadi jangan ngambil dari Google Scholar karena Google Scholar tadi campur ya, ada yang bagus, ada yang enggak. Jadi memang harapannya ngambil di Science Direct, cuma memang pakai bahasa Inggris gimana? Kayak kemarin itu. Bongkar aja, translate ke bahasa Indonesia nggak apa-apa. Translate-nya nggak usah satu-satu ya. Tapi kalau Bapak Ibu sudah canggih di bahasa Inggrisnya, alhamdulillah. Kalau belum, mungkin ya sudah kita translate saja, tapi bisa translate dokumen seperti yang pernah saya ajarkan waktu itu. Jadi Bapak Ibu harapannya untuk isinya seperti apa gitu bisa tetap jalan begitu. Gitu? Sudah mulai ada sesuatu yang pengen ditulis atau barangkali malah sudah mulai menulis? Baru melayang-layang idenya kayak apa? Idenya melayang-layang ya. Saking Ya, banyak idenya itu. iya mungkin sih Bu. Oke, baik. Ya, sampai bingung ya, karena keanekaragaman budaya di Indonesia itu sangat banyak sekali ya, sampai bingung mana yang mau saya pilih ya. Semuanya bagus gitu ya. Saya mau pilih yang mana sampai bingung begitu. Bu Vivi barangkali mau berbicara? Ya Bu, mau bertanya untuk abstrak itu juga menggunakan bahasa Inggris Bu? Oh iya, nanti untuk yang ke jurnalnya harapannya pakai bahasa Inggris semua. Oh, oke. Terus misal kalau kok saya barusan nemu ide tentang keterampilan menulis geguritan kan itu puisi Jawa gitu ya Bu. Itu kan juga termasuk budaya nggih Bu. Oke, Apakah bisa? nggak apa-apa, bisa, boleh, silahkan. Oh, oke. Ya Misalnya, sudah Bu. keterampilan menulis geguritan dengan apa gitu misalnya. Mau pakai media apa, bagaimana sih kalau pakai media apa, tak seperti apa. Nah itu Bu Vivi bisa sih, boleh nanti. Barangkali malah sudah ada bayangan untuk dilakukan di kelas misalnya, itu juga boleh. Ya Bu. Nah nanti progresnya seperti apa, barangkali besok apa saja yang sudah ditulis bisa ditayangkan di minggu depan, sehingga harapannya minggu depan kita bisa melihat, oh kita mau arahkan kemana untuk yang sudah dilakukan Bapak Ibu begitu. Misal gini Bu, keterampilan menulis puisi Jawa atau geguritan dalam rangka mendukung gerakan literasi sekolah Bu. Nggak apa-apa, itu nanti sudah sampai dilakukan di kelas atau masih rancangan atau seperti apa? Sudah di Itu kelas? sudah sampai di kelas Bu. Oke. Bisa dicoba Bu Vivi, barangkali malah sudah di kelas dan sudah dilakukan, barangkali kemarin Bu Vivi malah sudah melakukannya, kemudian hasilnya seperti apa bisa dicoba ditulis Bu di bagian dari Nah, hasil. kebetulan itu program juga sudah ada di sekolah kami untuk mendukung gerakan literasi sekolah. Oke, bisa dicoba ditulis Bu. Besok kita lihat, maksudnya kita bisa membawa kemana begitu barangkali. Oh, oke. Oke, Bu. Oke. Ada lagi barangkali Bapak Ibu? Bu Yet mungkin? Saya mikir-mikir dulu, Bu. Oke. Oke, mungkin yang lain? Bu Ratna mungkin? Belum, Bu. Belum ya? Oke. Mungkin lebih ke etnoscience, tapi Mas bingung kalau misalkan saya di kelas bawah kalau ingin dimasukkan dalam pembelajaran. Oke. Iya, Iya sih. Kalau kelas bawah saya agak susah ya. bingung. Oke. Tidak harus, kalau misalnya memang kesulitan di etnoscience, nggak harus di etnoscience sih. Etnomatematika juga sakit ya. Bisa. Ya, betul. Besok. Oke, karena memang kalau sains mungkin kelas tinggi ya, lebih ke kelas tinggi. Kalau kelas rendah agak susah memang. Oke.
Pak Asril, Pak Asril atau Bu Asril? Pak Asril kan? Asril, Bu. Iya. Gimana Pak? Ada ide barangkali? Eh, Sudah ini masih idenya masih sudah ada. cari-cari referensi, Bu. sambil buka ini apa web pencarian referensi, baca referensi. Oke. Teman-temannya sudah punya ide semua, kemarin ditayangkan loh Pak. Oke, barangkali begitu ya Bapak Ibu, nanti sambil ini apa namanya, Bapak Ibu sambil eh apa namanya, kalau untuk ide budayanya saya rasa mungkin kalau nyarinya di Science Direct nggak ketemu ya. Kalau di sana mungkin cara menuliskannya, kemudian seperti apa gaya selingkungnya yang dilihat di sana. Cuma kalau untuk ide yang budaya seperti apa, barangkali bisa yang ada di sekitar Bapak Ibu, kemudian seperti apa dalam pembelajarannya di kelas. Mungkin kalau yang Bu Alfi tadi kan sampai yang di kelasnya begitu, itu bisa menjadi ini. Tapi memang bukan sesuatu yang baru kita rancangkan, tapi sesuatu yang bisa, kalau Bu Vivi tadi kan sudah dilakukan di kelas gitu tadi juga, itu bisa ditulis begitu. Itu Bapak Ibu. Oke, baik, barangkali untuk malam ini saya cukupkan sekian dulu. Oke, dan selamat menulis. Selamat menulis. Ingat bahwa kalau saya bilang tesis ini mungkin belum ya, ini baru tugas ini ya. Tugas untuk mata kuliah ini yang bagus adalah yang selesai ya, jangan yang di awang-awang. Oke, baik. Untuk perkuliahan malam ini barangkali saya akhiri dulu. Dan sampai bertemu minggu depan. Banyak salah dari kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.